pendapatnya adalah, dan ini adalah pendiri Partai Amanat Nasional, bahwa politik adalah sebagian daripada media dakwah. Bu, Pak, ya, jangan lihat tentang penindasan. Siapa yang teriak pertama kali? Pendiri PAN. Kalau hari ini kader-kader PAN tidak teriak tentang persoalan kemiskinan, tidak teriak tentang persoalan penindasan, tidak teriak persoalan kesenjangan sosial, berarti bukan kader PAN. Betul, Bu? Kader PAN itu contohnya yang kita lihat hari ini adalah Dewan Provinsi kita. Bagaimana beliau berjuang, teriak tentang Cilegon, teriak tentang perubahan, memperjuangkan ke yang bawah-bawah. Itu yang kita maksud. Yang diharapkan pendiri saat itu adalah bagaimana melahirkan kader-kader yang amanah. Matahari bersinar. Lihat simbol Partai Amanat Nasional. Bagaimana terangnya matahari itu. Kalau misalkan diisi orang-orang yang redup, ya ikut redup. Kenapa hari ini sampai DPD PAN punya inisiatif harus membentuk rumah binaan, ya kan? Karena sekarang dan memperkuat kembali bagaimana hitoh perjuangan Partai Amanat Nasional. Itu. Makanya setel kepemimpinan Partai Amanat Nasional adalah setelnya itu harus reformis, harus kritis. Kalau yang belepam-belepam berarti itu kader karbitan. Ya. Kalau kader PAN itu tidak berani, kader PAN itu tidak menteriakan yang tadi saya sebutkan, berarti kader bukan lahir dari rahimnya PAN. Ya. Bukan lahir dari kadernya PAN. Ketika kadernya lahir dari kader PAN, kita lihat teman-teman di DPRD, teman-teman di provinsi, teman-teman di Kota Cilegon. Bagaimana teman-teman kita sama-sama di sini, bukan orasi, bukan sama sekali kita lagi lomba pidato, bukan, Bu. Ya. Bukan, tapi sama-sama kita mengingatkan bahwa saya adalah kader yang dilahirkan dari rahimnya PAN. Berawal dari DPRD, langsung ke DPC, hari ini ke DPD. Bukan kader yang langsung nongol di DPRD, bukan. Dengan Pak Alawi saya di DPC bareng. Walaupun sempat saya vakum dalam arti menganalisis. Kalau dalam teori sufinya mencoba berkontemplasi. Teori sufinya kan begitu, mencoba mengkontemplasi apa yang harus saya perbuat dan strategi apa. Karena saat itu pun Rasulullah SAW ketika serangannya tinggi, beliau mencoba ke Gua Hiro, ya kan? Ke Gua Hiro, mencoba berkontemplasi. Di sanalah politik jangan sampai dipisahkan dengan teori dakwah. Teori politik jangan sampai dipisahkan dengan teori strategi syiar Islam. Jangan. Karena menurut Profesor Dr. Amin Rais dalam bukunya Cakrawala Islam yang saya ketahui, yang saya baca, bahwa politik adalah sebagai media dakwah. Ketika mau berdakwah, bukan hanya sorban panjang, bukan hanya kopiah hitam atau kopiah putih, tapi berpolitik pun adalah sebagian daripada media dakwah. Caranya bagaimana? Ini yang patut kita lihat. Kalau hari ini pemahaman saudara-saudara kita yang ada dalam ruangan ini kemarin-kemarin bahwa politik adalah orang licik, politik adalah orang yang kasak kusuk, orang politik adalah orang yang senang korupsi, ya. Hari ini saya kasih pemahaman, berbagi pemahaman. Kenapa saya masuk ke PAN? Karena salah satu pendapatnya adalah, dan ini adalah pendiri Partai Amanat Nasional, bahwa politik adalah sebagian daripada media dakwah. Bu, Pak, ya. Jangan sampai ada orang politik, wah itu mah tukang korupsi. Wah nantinya saya dipolitiki. Wih nantinya saya ditendang, bukan di depan. Ya, program unggulan, ya kan? Mewujudkan program unggulan terdepan.
Jangan sampai hari ini berpikir jangan-jangan nanti saya dijadikan hanya sebagai alat saja. Ketika kekuasaan sudah dicapai, kita ditinggalkan atau ditendang, bukan dikedepankan. Itu karena kita di Partai Amanat Nasional memahami politik adalah media dakwah. Apa strateginya? Tadi yang saya sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panggillah, serulah. Panggillah kawan-kawan ini. Jangan dimusuhi, dipanggil, dirangkul. Dengan cara apa? Hikmah, ilmu. Orang belum punya ilmu politiknya, udah seperti apa? Maka cara memanggil orang saat itu, saat ini atau saat di dunia politik adalah dengan ilmu. Bagaimana ilmunya? Ya orang yang nggak punya ilmu ya tunggu aja kehancurannya. Apabila kita memberikan pekerjaan sama orang yang bukan bidangnya, maka tunggu kehancuran. Itu. Jadi politik itu harus dengan ilmu. Yang kedua, kenapa kemarin saya sampai berhasil di dapil 2 sampai menggolkan 2 kursi? Biasanya 1 kursi juga sisa kursi ya. Tapi kemarin suara PAN di dapil Ciwandan Citakur sampai lebih luber. Bahkan tersisa untuk beli 2 kursi. Kenapa? Karena salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari cara strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah kita terapkan dengan strategi politik yang hari ini. Dan tidak kalah populer. Ya. Kita pelajari ilmunya. Yang kedua adalah strategi politik yang kedua yang sesuai yang dicontohkan Rasulullah adalah mau'idah hasanah. Ya, mau'idah hasanah. Apa itu mau'idah hasanah? Contoh yang baik. Itu mau'idah hasanah. Maka seorang politisi harus memberikan contoh yang baik. Makanya tadi sudah dijelaskan sama Kang Dede, kenapa hari itu Kang Dede misalkan di pantai itu seperti itu, tadi sudah dijelaskan.